Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-teman, selamat datang di channelku. Apa kabar? Baik teman-teman, kita mulai reading lagi. Ini sebelum mulai reading saya mau ucapin terima kasih dulu ya untuk salah satu subscriber yang nih lihat mengirimkan saya gelang kristal sama cincinnya ya. Ini gaharu sama lazuli. Tahu dia ya, aku suka gaharu nih karena kalau aromaterapi aku pakai kayu gaharu. Lalu ini ametis, ini labradorit. Wah, keren lah. Ini agate ya sama rusanya. Thank you Tan Maya. Wah, senang saya pakai gelang baru, cincin baru hari ini. Baik, ayo kita mulai reading. Cerita apa yang akan hadir di sini saya belum tahu. Sepertinya saya mau pakai beberapa deck nih. Kita mengalir aja ya, mengikuti energi yang ingin terkoneksi dengan bacaan ini. Ini satu deck lagi kita pakai yang ini deh. Itu ya. Jadi saya cek energi kamu, energi dia, dan kondisi. Gimana ini masuk satu. Ini masuk satu, masuk dua. Ya teman-teman, tuh. Oke. Nanti kalau ketemu lagi kita kembaliin lagi ke asalnya. Wow, ada apa ini? Ini cerita cinta yang sangat strong saya lihat. Kita kembalikan dulu ke rumahnya yang di sini. Tuh ya. Oke, teman-teman, sebelum memulai bacaan, kita fokus dulu, artinya kita menghubungkan diri kita dengan kekuatan yang lebih tinggi. Ayo kita mulai. Teman-teman, ayo kita fokus bersama. Oke. Teman-teman, di sini saya buka energi kamu. Ingat, kartu hijau energi kamu yang menonton. Ini energi dia yang mungkin terkoneksi dengan kamu, dan ini kondisi hubungan. Ya, kita lihat ya. Love reading seperti biasa kita bacakan dalam energi percintaan, bacaan percintaan. Berharap ada cerita kamu di sini sehingga ini jadi bacaan yang bermanfaat, membantu, memotivasi. Oke, kita lihat dulu kondisi hubungan antara kamu dan seseorang. Ada observer, orang yang di sini sedang meneliti. Itu gambarnya teropong. Bisa jadi orang ini stalking juga. Mending, masih dengan energi yang sama. Apalagi observer, memperhatikan, menatap, meneliti. Stalking juga bisa jadi. Kita lihat ya. Seperti biasa saya keluarkan 5 kartu. Exchanging gift. Under the deck-nya ada poison. Oke. Ini kita geser, ini kita letakkan di sini. Kondisi hubungan, nanti ini energimu, ini energi dia. Oke, teman-teman. Bentar. Observer, mengamati, pengamatan. Si pengamat, si pengintai, ya. Teman-teman, mungkin ini energi dari kamu dan seseorang ya. Ini koneksinya kalian. Oke? Di sini ada observer, ya. Ada pengamatan atas hubungan ini. Kembali melihat hubungan ini. Oke, di sini ada gambaran mending atau siap untuk memperbaiki, karena ini artinya perbaikan ya. Dan di sini exchanging gift. Wow. Ini ada gambaran interaksi di sini. Ya, melihat kartu poison ini juga ada satu kondisi yang kalian siap. Ya, siap. Jadi kalau kamu ambil energinya ini senada sekali. Setelah mengamati, ingin memperbaiki, lalu di sini ingin ada interaksi, ya.
Energi keseluruhan di sini ada kata-kata poised atau siap. Kamu dalam keadaan siap, dia dalam keadaan siap, you are ready. Oke? Teman-temanku, case seperti apa yang terjadi dalam kondisi seperti ini? Ini biasanya kalau memang ini yang mengamati tadi, yang pengintai tadi adalah orang baru, orang yang stalking, orang yang stalker ya, dia stalker namanya si pengintai. Mungkin dia mengamati kamu, dia mempelajari kamu, ya mungkin sejak awal kamu ini udah cukup mengena di hati, cukup membuat dia menoleh dan dia mulai mengamati. Nah, setelah mengamati ada mending, perbaikan. Dia ingin melakukan sesuatu yang di sini yang arahnya tentu saja sebuah perubahan dari apa yang dia amati tadi dengan exchanging gift, bertukar hadiah, ya, dengan saling memberi, saling menerima. Ini kondisinya dalam keadaan siap. Jadi teman-teman, jika ada orang baru yang ingin mendekat, ada energi orang ini siap. Lalu bagaimana jika ini adalah sebuah hubungan yang telah berjalan? Ya. Jika ini hubungan yang telah berjalan, saya lihat dari kata-kata mending di sini, ya sebuah perbaikan atau perubahan, mungkin ada masalah ya. Setelah mengamati ingin memperbaiki dan ingin kembali ada koneksi atau interaksi. Oke? Ini energinya bagus ya, energi koneksi bagus antara kamu dengan seseorang. Saya lihat dulu energi kamu. Ini saya lihat ada transisi, ada transformasi di sini ya. Jadi tidak harus di sini setelah mengamati lalu melakukan perbaikan di sini. Kalau hanya dua kartu ini yang digandeng, teman-teman ada indikasi mengamati. Contoh orang di dalam rumah tangga, ya. Kenapa saya ambil pola selalu di orang rumah tangga? Karena mereka udah polanya udah ya dia, kamu pasanganku, aku pasanganmu, nggak ganti-ganti kan. Nah, setelah mengamati, di sini dia akan melihat untung ruginya, baik buruknya, apakah bisa dipertahankan, dilanjutkan atau bagaimana. Nah, di sini ada mending, perubahan ya. Jadi kalau mungkin menurut pandangan ini adalah kondisi yang toksik, saya harus meninggalkannya. Perbaikannya adalah mungkin akan apa, teman-teman? Ya, mungkin memutuskan untuk berpisah seperti itu. Ya, kalau dia mengamati, wah ini dia masih bisa kok, sebenarnya kami masih cinta, sebenarnya ini hanya miskomunikasi. Lalu ada pikiran di sini, mungkin ini apanya masih bisa dipertahankan. Ya, mendingnya di sini, perbaikannya adalah mungkin kembali memperbaiki hubungan. Ya, di sini ada poised, kamu siap. Jadi kamu siap dalam kondisi apapun. Ya, apakah ini akan lanjut, apakah ini akan bertahan atau bubaran gitu, ada kondisi siap. Kalian udah siap menghadapi ini karena apa? Karena sudah mengalami fase yang namanya observer atau pengamatan. Artinya di sini kita mempelajari, ya, melihat exchanging gift, teman-temanku, ini akan ada interaksi, ya, saling bertukar hadiah. Namun exchanging gift ini juga sebenarnya gift itu ya tidak harus berbentuk apa, saling beri hadiah tadi ya, saling kasih cincin, kasih gelang, kasih bunga, enggak ya. Saling berbagi pengalaman, saling berbagi pelajaran, itu juga hadiah. Oke? Jadi seandainya di sini ada yang setelah observer, setelah melakukan pengamatan lalu memutuskan berpisah, ada hadiah yang didapatkan di sini. Karena pertemuan dua jiwa itu selalu mendatangkan hikmah dan pelajaran, ya, yang itu bisa kita katakan adalah bentuk-bentuk gift. Jadi kalau mata yang udah luas tidak hanya memandang gift itu, iya ini cincin dari dia, hadiah dari dia. Tidak itu saja, teman-teman. Kita melihat sisi yang lebih dalam lagi. Ada pelajaran yang kita dapatkan dari dia. Karena ketika dua jiwa bertemu, ya, nggak harus kita dengan pacar, dengan pasangan. Enggak ya, bertemu siapapun yang jadi teman misalnya ya, kita bercermin itu, teman-teman. Jadi setiap orang yang kita di situ punya interaksi, punya koneksi, kita bercermin. Oke? Bahkan yang berpapasan sejenak aja kita bercermin di situ.
Bercerminnya apa? Untuk merapiin lagi dandanan kita. Ya. Contoh di halte bus ketemu nggak kenal kan, ketemu orang, ketemu cewek, kita cewek. Menurut kita cewek itu terlalu menor, lipstiknya terlalu merah. Itu udah cermin. Kita nanti aku nggak bakalan mau seperti itu. Aku nggak mau terlalu menor gitulah di tengah hari, ngeri lah gitu ya. Itu sudah bercermin, sudah ada yang kamu dapatkan dari dia. Siapapun dia yang kamu bilang menor tadi. Ih dia norak, ih roknya kependekan, aku nggak mau lah seperti itu. Gerak jadi nggak nyaman. Dari tadi aku lihat dia sibuk nutupin, menarik-narik roknya agar ke bawah karena ya, gitu ya. Itu cermin. Kita bercermin ya. Jadi hasil dari observer bisa bermacam-macam dengan tujuan perbaikan. Oke. Lalu ada exchanging gift, saling bertukar hadiah ya, mendapat pengalaman, mendapat hikmah. Namun di sini ini bisa juga artinya tadi ya, kembali ada interaksi. Ayo, saya lihat kamunya bagaimana? Kamu bagaimana, dia bagaimana? Energi orang yang terkoneksi denganmu bagaimana dan kamu bagaimana? Ini energimu, teman-teman. Aku masih ambil pakai energi utama karena ini luas jangkauannya. Ya, poisit kita keluarkan under the deck-nya. Saya lihat kamu, saya lihat dia di sini. Bagaimana dengan kamu dalam koneksimu yang seperti ini dengan seseorang? Ayo kita lihat. Satu untuk kamu, satu untuk energi dia. Here and now. Wah, ini kejadian saat ini, hari ini, saat ini di sini. Artinya kamu ini antara kamu dan dia berdua, karena dalam kondisi tadi ya, ready, siap. Artinya ini bukan cerita yang kemarin ada di belakang. Ini juga bukan hayalan tentang apa yang ada di depan, tetapi ini kenyataan hari ini. Ya, here and now. Oke? Lihat ada pintu yang terbuka di sini. Ketika kita hidup hari ini, ya, saat ini melihat diri kita hari ini, jadi kita nggak hayal-hayal. Ini bukan cerita hayalan, ya, hayalan. Kalau ke belakang dan ke depan itu hayalan. Oke? Tetapi ini tentang here and now. Hari ini dan saat ini. Teman-teman, kamu di sini ada higher power. Bagaimana dengan dia? Dia di sini ada breathe, bernafas. Oh yes, bagus sekali ya. Gini deh. Ini kartunya kita tumpuk-tumpuk aja nih, mejaku kecil ini. Higher power itu kondisi kamu atau energi kamu, teman-teman, yang mengindikasikan bahwa kamu di sini higher power ini kontak sadar kamu dengan kekuatan yang lebih tinggi, sangat kuat ya. Saya bisa bilang ada kehadiran ilahi di sini. Ya. Ada kekuatan di sini. Kalau udah nyatu dengan Tuhan, kalau Tuhan sedang dekat dengan kita, ya. Jadi Tuhan ini sebenarnya dekat, teman-teman. Ya, tetapi terkadang kita yang meninggalkan, kita menjauh. Oke, ini energinya kamu ini dalam kondisi yang higher power katanya. Ya, kamu di sini ada energi ilahi terasa di sini. Jadi spirit sekali kamu ya. Ada kekuatan. Kalau melihat ini, kamu adalah orang yang di sini mungkin lebih dari sekedar untuk mencoba membuat ini terjadi, ya. Kamu memiliki kekuatan di sini untuk membuat ini terjadi. Oke? Ada sumber energi di sini untuk membuat ini terjadi. Nanti aku lihat pakai ini ya. Intinya kamu ini sedang spiritual sekali. Jadi kalau kamu mau, sebenarnya kamu bisa. Tetapi ada energi kamu kalau udah nyatu dengan Tuhan itu kamu mengalir biasanya. Coba kita lihat ya. Kalau energi dia jelas-jelas energinya lambat karena breathe, bernapas. Ada kesabaran di situ. Ya, ada kesabaran, ada iman, ada hati-hati. Nah, energimu lebih tepat ke iman di sini. Ya.
Coba aku lihat. Begini teman-teman, bahasa ringkasnya kamu dan dia di sini dalam kondisi siap, tetapi ini ya, dia ini lebih lambat daripada kamu. Kamu ready untuk hubungan ini, tetapi dia ini terlalu slow, ya, terlalu hati-hati, terlalu banyak pertimbangan, terlalu slow ya, sabar, energinya sabar di sini. Coba kita lihat. Higher power, energi kamu yang menonton di sini, teman-temanku ya, kartu pohon ya, kamu udah kokoh sekali. Lily, awan, the lady, oke. Dan di sini ada kartu sabit, ya. Lihat, ada the sun, teman-temanku. Karena dia yang slow, saya lihat kamu jadi bingung. Nah, kamu jadi bingung. Kamu bingung saat ini tentang dia. Itu energinya. Ya. Kamu bingung. Karena bingungnya kamu, ragunya kamu tentang dia, kamu tidak tahu tentang dia, bahwa dia mungkin naksir kamu, bahwa dia mungkin masih ingin datang kepada kamu nggak tahu tentang itu. Ada gambaran kebingungan di sini. Kenapa? Karena dia yang terlalu pelan, dia yang terlalu lambat, ya, membuat kamu juga pada akhirnya ciut, surut. Oke? Secara intuisi mungkin kamu menyadari, ya, kamu bisa merasakan melalui intuisi kamu, karena di sini higher power dan di sini the lady. Kamu didominasi rasa. Kamu tahu orang ini sebenarnya masih suka sama aku. Orang ini sebenarnya ingin datang kepadaku. Orang ini sebenarnya menungguku. Banyak hal yang kamu tahu. Kamu tahu dia suka kamu. Tetapi ada pergerakan yang sangat pelan dari dia, membuat kamu bingung. Membuat kamu tidak tahu memulainya bagaimana. Oke? Kebingungan, awan, ya, nggak tahu. Pada akhirnya kamu ciut, kamu surut, kamu menarik diri. Kamu tidak ada feedbacknya karena dia tidak memulai. Sementara di sini kamu siap. Kalau dari keinginan kamu lebih ingin daripada dia, ya. Teman-temanku, pohon saya lihat di sini ya. Jadi ada rasa yang dalam dan di sini sabit. Kamu coba apa di sini? Seperti ingin memutuskan rasa kamu dengan dia, ya. Kamu ingin mengendalikan dirimu di sini, teman-teman. Ya, tapi tetap saya lihat masih ada matahari. Tapi kamu berusaha terkendali, buku dan matahari. Ya, secara energi, secara intuisi kamu tahu tentang dia. Ya, karena ada buku dan matahari di kamu. Dan energi kamu higher power. Bagaimana dia yang aku bilang lambat? Yang bikin kamu bingung, yang bikin kamu tidak mengerti, saya nih gimana harus memulai. Apalagi kalau di sini yang feminin, rasanya aneh loh kalau saya yang memulai duluan, gitu ya. Rasanya aneh. Ini lebih ke energi orang-orang PDKT atau belum memulai hubungan sebenarnya. Tapi it's okay, karena ini adalah energi, bisa masuk ke cerita apapun, ya. Mungkin saat ini sedang jeda di dalam hubungan karena apapun itu, bertengkar atau seperti apa. Bagaimana mau memulai kalau di sini adalah feminin? Feminin ada rasa malu, ya, malu untuk memulai. Sementara tidak sabar menunggu kapan ya dia akan memulai, sehingga saya bisa menunjukkan respon yang menunjukkan bahwa saya juga menunggu, saya juga suka, saya juga banyak di sini, ya. Breathe, energinya di situ ada slow, gambarannya ada satu kondisi yang pelan, sabar, penuh pertimbangan, atau gambarannya juga hanya mengalir, menunggu waktu yang tepat. Kapan tepatnya kita nggak tahu. Bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan dia dalam energi breathe?
dalam energi Brit bagaimana dia. Teman-teman, aku dengar suara tante aku tuh datang di depan. Dia, bagaimana dia dalam energi Brit. Energi yang aku bilang pelan. Kartu tikus, kartu pohon. Kamu sama-sama punya kartu pohon ya. Kartu cambuk, crossroad. Oke. Energi yang slow dan pelan. Aku bacakan dari sini ya. Teman-teman, kartu tikus di sini awal kartu dia ya. Tuh, kalau kamu lihat. Kartu tikus ini menggambarkan beban pikiran dia ya, tentu keresahan dia atas rasa yang tadi dia juga inginkan sebuah hubungan antara dia dan kamu. Kalau ini PDKT, orang ini ingin sekali terjalin koneksi dengan kamu. Ya. Ingin sekali. Tetapi ada energi yang dia terlalu slow. Breathe, bernafas. Ini energi orang meditasi, teman-teman ya. Jadi ada satu kondisi yang sebenarnya pelan dan jeda aku bilang, tapi nggak harus, ya. Bukan berarti jeda di sini. Dia mungkin takut, dia mungkin bimbang. Apa yang dia bimbangkan di sini, teman-temanku, ada kartu pohon. Beberapa mereka yang membuat bimbang ini mungkin ada ceritanya lingkungan dia, komunitas dia, kerabat keluarganya dia. Ini yang membuat energi dia seperti tertahan, ya. Ada gambaran perbedaan juga di antara kamu dan dia yang membuat dia pelan sekali jalannya. Teman-teman, saya mendengar azan. Kita pause sebentar ya. Oke, teman-teman, kita sambung. Azannya udah selesai. Rumahku kan dekat masjid. Nah, nanti nggak enak kita ya, orang azan, kita tetap reading. Oke, pergerakan yang lambat tadi ya. Dia ini, teman-teman, sangat beban pikiran karena dia juga menginginkan hubungannya dengan kamu. Kalau PDKT, dia ingin sekali pacaran dengan kamu, ingin sekali bisa ada interaksi dengan kamu, ya, ingin sekali. Tetapi takut untuk memulai, ragu untuk memulai, tidak tahu bagaimana memulai, atau ada hal-hal yang menghambat dia untuk memulai. Jadi kalau PDKT ya, bagaimana untuk memulai? Kalau orang yang di sini kalian telah berada dalam hubungan, mungkin ada jarak, jeda karena apapun, ya banyak hal yang dia pikirkan di sini untuk memulai. Saya lihat beberapa ada indikasi lingkungan, komunitas, keluarga, mungkin kerabat. Ya. Kenapa? Karena ada beberapa di sini tentang perbedaan. Ya. Bisa berbeda agama, bisa berbeda apapun itu. Bisa juga ini bercerita tentang tanggung jawab karena kartu cross. Kalau tanggung jawab apa teman-teman? Mungkin mentok dengan karir dia, nggak bisa. Mungkin dia masih study, nggak bisa. Atau dia sudah berkeluarga. Oke, dia atau kamu ya. Jadi di sini kartunya masuk ke sini. Energi utama dia cambuk ya. Jadi dia ini udah dalam kondisi ada satu kesadaran ingin memulai, ingin keluar dari siklusnya yang ini diam-diaman. Ya, siklus yang di sini dia seperti tidak ada reaksi, dia ingin keluar dari itu, memulai siklus baru dengan kamu. Dia juga capek dalam kondisinya yang energinya diam gitu ya. Dia ingin memulai suatu awal yang baru. Tetapi masih saya lihat masih ada energi yang berat ya. Nanti di sini ada tindakan yang dia lakukan. Ya, ada tindakan yang akan diambil. Malah energinya di luar dari 5 kartu ini. Itu aku bilang pelan sekali, slow sekali. Oke, jadi teman-teman, lagi-lagi aku bilang ini energi dari stalker, observer ya, si pengamat, pengintai. Kamu lihat gambarnya, seseorang pakai bukan seseorang, ini energi apa ini? Dok atau rusa yang nggak jelas. Intinya dia pegang teropong. Ini bulan. Bulan itu adalah satu hal yang dia rindukan, satu hal yang di sini ada bulan, ada bintang ya, mengintai. Oke? Stalking kamu. Jadi mengamati. Oke, teman-temanku.
Energi kamu matahari, energi dia sabit, ya. Nanti akan ada tindakan yang diambil. Oke, oke. Aku tambahin kartu. Apa ya judulnya nanti, ini belum tahu. Kita angkat judulnya apa dengan energi yang masih mirip-mirip. Saya lihat masih ada yang kebuka teman-teman, kita abaikan aja ya, nggak usah dilihat. Nggak usah dilihat, nanti aku jadi beres-beres kartu di sini. Gimana nggak ngelihat, terlihat. Bagaimana tidak melihat kalau dia terlihat. Sama dengan energi kamu, bagaimana kamu mengabaikan jika kamu tahu di sini energimu matahari. Bagaimana kamu mau mengabaikan dia jika kamu bisa merasakan dia juga suka ke kamu, tetapi kamu di sini ragu karena tidak ada pergerakan dari dia. Bukan nggak ada teman-teman ya, ada, tapi energi orang ini slow sekali, pelan sekali, terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak pikir-pikir, ketakutan juga ada, nggak pede juga ada. Oke. Aku pecah ya, pecah dua energi di sini. lihat gimana ini. Oke. Yang di sebelah sini aku ambil. Aku merasa kita semakin asing. Aku merasa kita semakin asing, ya. Saking lamanya menunggu, yang di sini kepikiran udah mungkin dia tidak suka saya. Kalau PDKT ya, mungkin orang ini tidak tertarik dengan saya, walaupun batinmu bisa merasakan dia ini tertarik sama kamu, ya. Karena dia diam yang terlalu lama, dia yang terlalu slow, aku merasa kita semakin asing, ya. Aku merasa kita jauh, aku merasa kita berjarak. Oke, itu yang kamu katakan di sini. Kau belahan jiwaku, under the deck-nya mengindikasikan soul connection, sehingga kamu bisa merasakan bahwa dia juga suka kamu, bahwa dia juga terkoneksi dengan kamu. Kamu tahu itu, tapi kamu juga merasa kita semakin asing karena kamu terlalu pelan, gitu ya, kamu terlalu slow. Oke, bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan dia? Tolong jangan membuat asumsi tentangku tanpa bukti. Itu yang dia inginkan. Dia tahu dia pelan. Dia tahu dia yang terlalu slow akan menimbulkan prasangka dari dirimu. Dia tahu itu. Sehingga ada dari jiwanya berkata, tolong jangan membuat asumsi tentangku tanpa bukti. Tolong jangan menuduhku bahwa aku di sini tidak cinta kamu. Wah, mungkin seperti itu, ya. Tolong jangan menuduhku di sini bahwa aku mengabaikan kamu. Dia maunya seperti itu. Tapi kalau dianya slow dan tanpa kepastian gini, ya tentu saja kamu akan berpikir di sini kita semakin asing, ya. Asingnya bisa gara banyak hal. Mungkin dia udah ada yang baru, mungkin dia kembali ke keluarganya, mungkin dia di sini dijodohin sama orang tuanya, seperti habis harapan, ya, seperti tidak ada harapan karena di sini kartu sabit. Oke. Tolong jangan membuat asumsi tentangku tanpa bukti, dan di sini aku semakin cinta pada dirimu karena dia di sini sebenarnya suka kamu, hanya pergerakan yang terlalu slow, ya.
Ya ampun Tuhan, bisa-bisanya seperti ini. Aku tak melupakanmu, aku menunggumu membuat langkah duluan. Jadi ini kalau energi keseluruhan ya, tuh. Ya, yang ini menunggu pergerakan dari sini. Kalau yang ini juga berharap ada pergerakan dari sini. Tuh, keseluruhan ya kalian berdua ini. Aku tak melupakanmu, aku menunggumu membuat langkah duluan. Jadi ada gambaran yang seperti itu teman-teman. Oke, yang ini menunggu dia, kapan sih kamu datang? Bagaimana saya memulai? Apalagi kalau saya di sini feminin. Ya, yang di sini ada ketakutan, ada keraguan, ada kebimbangan, banyak pikir-pikir. Ya, di sini juga berpikir, berharap ya, semoga dia dulu bikin langkah duluan. Ada yang seperti itu teman-teman, ya. Jadi teman-temanku rasakan, apakah kamu ada dalam cerita yang seperti ini? Berharap ada energi kamu yang terbaca di sini, sehingga ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi. Untuk kamu yang merasa mungkin tidak terkoneksi dengan bacaan ini, lepaskan teman-teman, karena kita dalam prediksi umum. Teman-teman, saya Nuzulira Aisyah. Salam dariku sekian dan terima kasih. Dah.